Ya, selamat pagi, Kak. Pagi. Ini suaranya jelas nggak, Kak? Jelas kok, jelas banget. Iya. Selamat datang di podcast Gopedia ya, Kak. Ya, jadi kami di sini cuma mau ngobrol tentang kakak, tentang penulis, tentang buku kakak. Ngobrol santai aja ya, Kak. Iya. Ya, sebelumnya perkenalan dulu. Saya Bernika Irnadianis dari tim Gopedia. Kakak boleh perkenalan? Baik. Selamat pagi. Bisa disapa Kak siapa nih? Berni ya? Ya, Kak Bernika. Kak Bernika. Oke. Teman-teman yang sedang nonton ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sufyan Asauri. Bisa dipanggil Sufyan, asal dari Cirebon. Untuk Wikipedia sendiri sudah mengenal kurang lebih 2 tahun ya. Iya, benar. Saat ini sedang studi di Bandung online ya. Iya, benar. Saya bisa manggil Kak Sufian mungkin ya. Iya. Kak Sufian boleh dikasih tahu nih bukunya tuh berjudul apa? Oke, baik. Jadi untuk buku yang pertama itu terbit awal tahun ya 2020 mengenai Islamic English. Jadi di mana saya di situ menulis 25 kisah Nabi dan Rasul ya, dalam bahasa Inggris. Kemudian disertai dengan beberapa pertanyaan ya seputar isi dari cerita tersebut. Kemudian ada saling menjodohkan yang mengenai makna kosakata. Itu saya inspirasinya dari buku Nasruddin The Funny Story. Jadi kalau misalkan buku yang menginspirasi saya itu ceritanya dongeng ya, lucu, fiksi gitu. Nah, saya menginovasi kemudian merubah ya kontennya menjadi Islami. 25 Nabi ini. Kemudian yang kedua itu tentang sejarah pendidikan Islam. Nah, di situ ceritanya seputar awal mula pendidikan Islam muncul sejak masa Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai kehancuran di kerajaan Islam di Baghdad ya. Lalu untuk buku yang selanjutnya adalah Al-Quran Hadis SMP atau MTS kelas 7 sesuai standar mutu kekasan Sekolah Islam Terpadu, benar? Betul. Ya, jadi teman-teman Gopedia, Kak Muhammad Sufyan Asauri ini sudah menerbitkan 5 naskah ya, benar ya? 5 buku. Betul. Boleh tahu nggak sih, Kak, bagaimana sih bisa menulis tentang Islam ini? Kenapa nggak buku-buku lain gitu? Oke, pertama karena saya pribadi Kak ya itu suka mengenai studi Islam gitu. SMA saya jurusannya Islam gitu ya. Aliyah jurusan keagamaan, kemudian studi S1 saya juga pendidikan agama Islam dan alhamdulillah S2 sekarang juga tentang pendidikan agama Islam. Jadi awal mulanya itu kalau yang karya pertama ya saya membaca karya orang lain dan diubah kontennya ya, jadi yang Islamic English. Nah, kalau yang kedua itu mengenai apa ya? Ada peluang rujukan yang belum ditemukan ketika saya studi S1 gitu. Yang mana bukunya itu tidak runtut sesuai dengan silabus perkuliahan. Nah, di situ saya masuk mencoba meramu, membuat dan barangkali bisa dijadikan bahan rujukan ya bagi mahasiswa S1 di perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum yang buka jurusan PAI ya gitu. Kalau yang lain mah itu banyak peluang-peluang ya kayak misalnya yang karya 3, 4, 5 itu di sekolah saya dulu mengajar ya itu belum ada buku pedomannya gitu. Jadi guru-guru di sana ketika ingin mengajar Al-Quran dan hadis ya itu kan buat belajar malam di pesantren gitu. Itu mencari referensi di internet gitu. Jadi sebelum dia mengajar
masing-masing guru mencari referensi. Nah, di sini saya masuk ya, mencoba membuat buku supaya menjadi pegangan guru. Benar, jadi kakak Itu, membuat Kak. buku supaya bermanfaat ya kak ya. Nah, betul ya. Ya, kalau boleh tahu aktivitas sekarang apa kak? Aktivitas sekarang kuliah online ya. Ya. Kemudian ngajar di madrasah. Kemudian ada karya ke-6 sebenarnya yang sedang saya garap dan insya Allah mau diselesaikan sekarang karena sedang luang ya. Oh gitu. Boleh nanti dibocorin kak judulnya? Tapi untuk nanti ya, terakhir ya. Boleh? Atau disimpan boleh, aja? boleh. Oh, boleh. Tapi terakhir ya kak, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, boleh. Terus kak, untuk kakak mengajar khusus agama atau gimana? Yang sekarang? Ya. Ya, sekarang di madrasah usia anak-anak sekolah dasar ya, mengenai kitab salaf, itu kitab klasik kepada anak-anak di sekitar rumah. Terus gimana sih kak cara mengatur waktu antara menulis, mengajar dengan kuliahnya? Gimana sih kak? Kasih tahu tips sama teman-teman Wikipedia. Oke, bagi teman-teman ya, ini harus dicek masing-masing dulu ya statusnya sebagai apa gitu. Ya. Kalau misalkan sebagai sudah berkeluarga ya tentu prioritas waktu untuk mencari nafkah. Kemudian kalau misalkan sudah selesai semua ya untuk menulis itu. Kalau misalkan menjadi mahasiswa, nah enak ya. Kalau misalkan karya tulisnya berkaitan dengan studi itu bisa sekaligus tuh. Misalkan membuat makalah, kemudian sekaligus bikin karya buku gitu, tinggal nambah referensi gitu. Kalau misalkan statusnya masih pelajar gitu ya, belum pelajar dan misalkan dia hobinya itu menulis cerita fiksi, nah maka ya tugas-tugas sekolah diselesaikan. Nah, sisanya menulis fiksi tadi gitu. Itu ya, teman-teman. Iya, untuk kakak sendiri kan sudah 5 buku nih di usia kakak sekarang, apalagi kakak sudah sarjana ya kak, S2. Iya, bagaimana S1, kakak? udah. Oh, S1. Bagaimana kakak sendiri nih, bagaimana mengaturnya? Apakah kakak menulisnya di saat pulang kuliah atau di sela-sela mengajar, di jam istirahat? Gimana kalau kakak sendiri mengatur waktu untuk menulis? Oke, ini buku kelima-limanya ya. Saya tulis yang karya kedua ya. Itu sejak kuliah gitu. Jadi kalau saya pribadi setelah selesai skripsi ya, yang buku kedua itu tentang sejarah pendidikan Islam. Karena banyak waktu luang itu saya kerjakan. Nah, kalau misalkan 4 karya yang lainnya itu saya tulis ketika saya masih mengajar gitu. Jadi waktu setelah zuhur ya ada kerjaan di kantor gitu. Tapi mengajar sudah tidak ada gitu. Nah, saya isi dengan menulis buku gitu. Habis zuhur sampai asar. Kemudian kalau misalkan tidak ada jam mengajar malam, bisa di waktu selepas isya. Oh begitu. Jadi buat teman-teman Gopedia, siapa tahu ada yang profesinya sama seperti Kak Muhammad Sufyan ini, jadi bisa terinspirasi oleh kakak. Apalagi kan kakak sudah banyak menerbitkan buku di Gopedia ya, kak sudah 5. Terus untuk kakak, biasanya tuh dapat idenya dari mana kak? Dapat ide menulisnya? Bisa dari baca buku karya orang lain ya, kemudian bisa dimodifikasi dari situ. Kemudian sering-sering mencari masalahnya apa di institusi tersebut. Kemudian tutupi masalah tadi dengan karya kita gitu. Jadi pintar-pintar cari peluang kan. Untuk kakak sendiri nih, sebelum kelima buku itu jadi,
gimana sih Kak proses awal menulisnya itu kan pasti kan mengumpulkan niat. Gimana sih Kak caranya supaya berhasil sudah menerbitkan 5 buku tuh? Oke, yang pertama selain tadi ya niat gitu, kita sebelum membuat karya kan harus tahu kerangkanya dulu gitu ya, kerangkanya gitu. Nah, kerangka tadi dicicil ya, dicicil bisa dibuat mind map ya, banyak aplikasi gitu di Google Play Store gitu, seperti Mindomo ya. Mindomo itu biasa saya gunakan untuk struktur daftar isi di sebuah buku. Nah, masing-masing bab tadi ya itu dipecah lagi menjadi subbab. Nah, dari per subbab tadi ya teman-teman bisa tulis tuh, misal 1 minggu 1 subbab kayak gitu. Jadi nanti insya Allah dalam sebulan 2 bulan gitu ya, kalau istiqomah menulis itu bisa selesai menerbitkan karya. Apalagi kan nggak harus beratus-ratus halaman ya kalau di Wikipedia gitu, dan skupnya itu semua diterima oleh Wikipedia gitu. Jadi bagi teman-teman ya, latar belakang apapun, masih siswa maupun sudah sarjana, kemudian profesi apapun ya, mempunyai hobi apapun ya, masak segala macam itu bisa dituliskan ya dalam bentuk buku, ataupun bagi guru bahasa yang pernah apa ya memberikan tugas kepada anak-anaknya gitu, misal puisi segala macam itu bisa dikumpulkan ya dan menjadi karya bersama gitu. Iya benar, karena mengirim naskah di Wikipedia nggak ada kesulitan apapun ya Kak. Iya, Benar sekali. cocok lah, sangat cocok buat pemula. Ya benar Kak. Begitu Kakak uh, sedikit Kakak sedikit aja ceritain pengalaman terbitin buku di Wikipedia gimana sih biar teman-teman semua tahu kalau Wikipedia itu nggak ribet, nggak bolak-balik revisi naskah. Gimana Kak? Tolong dong Kak ceritain pengalaman terbitin Wikipedia. Oke, ya. Jadi teman-teman mudah ya, tinggal masuk ke wikipedia.com, kemudian di sana banyak skop atau fokus yang bisa teman-teman pilih, dan ketika masuk ke halaman penulis silakan bisa di-download template-nya ya di sana. Kalau misalkan rekan-rekan jago desain ya silakan bisa upload covernya sendiri ke link yang disediakan. Kemudian untuk apa ya, kayak misalkan template ya sudah disediakan, teman-teman langsung ketik saja ya, langsung ketik di sana, kemudian kirim ya. Dan pernah saya paling cepat itu ya mengirim naskah kemudian publish di Wikipedia itu 3 hari. Jadi kami juga sangat berantusias pada teman-teman penulis sudah mengirimkan naskahnya di Wikipedia. Lalu kalau boleh tahu, Kakak biasanya menulis bukunya itu di buku atau memang sendiri Kak? Untuk Sendiri. tata letaknya, ejaannya itu gimana Kak? Kalau itu apa ya, saya cek ulang sendiri gitu. Kemudian kalau apa istilahnya, misalkan ejaan bahasa Indonesia itu bisa bantu ke adik ya, karena dia kuliah di jurusan bahasa Indonesia, barangkali ada ejaan yang tidak sesuai gitu. Itu Kak. Tapi untuk Kakak udah keren banget sih, udah 5 buku yang diterbitin di Wikipedia. Dan itu tentang Islami, keren banget buat para pemuda zaman sekarang gitu. Harus baca banget sih bukunya yang kelima ini, 5 bukunya. Gimana Kak? Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau diceritain Kak, supaya teman-teman Wikipedia bisa ngeliat, bisa dengar cerita Kakak. Oke, jadi rekan-rekan penulis ya di Wikipedia gitu, saya juga baru
sama-sama belajar ya, sama-sama belajar dan baru aktif menulis 2 tahun ke belakang gitu. Dan motivasi saya menulis itu supaya yang pertama pemikiran kita ya, kemudian karya kita itu bisa dibaca orang sampai kapanpun gitu ya, karena karya bersifat abadi gitu. Nah, itu dalam hal menulis ya. Sebenarnya ada jalur lain itu seperti masa pandemi ini kan banyak juga rekan-rekan yang mengupload di YouTube. Jadi ada 2 jalur ya. Kalau menulis, alhamdulillah sudah menerbitkan 5 dan teman-teman juga semangat ya dalam menulis itu karyanya. Siapa tahu dari karya kita ya bisa membawa rekan-rekan yang lain juga termotivasi gitu ya, karena satu karya yang kita terbitkan gitu ya bisa memberikan semangat bagi teman-teman kita yang belum membuat karya sehingga mengikuti jejak kita gitu. Sudah cukup ya, meskipun kita nanti barangkali jiwanya raganya sudah nggak ada ya, nama kita akan selalu dikenang abadi gitu, dengan menulis tadi. Ya, jadi buat teman-teman Guepedia yang belum mengirim naskahnya atau masih ragu mengirim naskahnya, langsung aja ya Kak kirim naskahnya ke Guepedia, karena Guepedia nggak ribet, terus supaya juga karya-karya penulis bisa terkenal walaupun kita sudah tidak ada nanti di dunia gitu. Baik Kak, tadi di awal pembicaraan kita tadi Kakak katanya mau ngasih tahu judul buku yang belum diterbitin nih. Iya, jadi buku ke-6 ya Kak? Iya. Iya, buku ke-6. Kakak mau ngasih tahu atau disimpan aja? Ya, ngasih tahu sekilas ya. Iya, boleh dikasih tahu sedikit cuplikan buku yang ke-6 ya Kak? Iya, jadi buku yang ke-6 ini masih sama ya, maksudnya tentang kajian keislaman itu, khususnya dalam bidang penafsiran gitu. Jadi di buku yang akan saya publish nanti ya, itu menuliskan ya pemikiran-pemikiran tokoh baik di Indonesia maupun di mancanegara gitu, berkaitan dengan apa? Dengan peran atau posisi perempuan ya, kaitannya dengan gender gitu. Jadi penafsiran Al-Quran berdasarkan para mufasir atau para penafsir Muslim baik dari Indonesia maupun dari mancanegara, temanya tentang keadilan gender perempuan gitu. Wow, itu sangat menarik banget sih saya dengarnya. Ada dua sekitar ada 21 ya, 21 tokoh nanti ya. Oh, 21 tokoh. Bahas nanti. Itu kalau boleh tahu inspirasinya dari mana Kak buku ke-6 nih? Kayaknya buku ke-6 ini sangat beda dari buku pertama, kedua, dan seterusnya ya? Iya, inspirasinya dari mana? Ya, inspirasinya dari perkuliahan sebenarnya ya. Tapi ini bukan berarti semua tokoh dimasukin dan dibuat makalah ya. Sebenarnya makalah tuh hanya ada 3 ya. Tapi saya ingin mencari tokoh-tokoh yang lain yang berkaitan dengan penafsiran berkeadilan gender tadi gitu. Dan ini bukan berarti apa ya? Oh, saya misal penganut feminis atau apa gitu. Tapi ini berbagi pengetahuan aja gitu ya. Berbagi pengetahuan supaya Muslim dan orang umumnya ya itu tahu siapa saja gitu tokoh-tokoh Muslim yang menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan keadilan gender. Saya sangat menunggu naskah ke-6 dari Kakak ya Kak. Kami di sini nggak sabar mau nerbitinnya juga. Akan diterbitin di Guepedia kan Kak? Iya, insya Allah. Tapi ini saya hati-hati nih, soalnya kalau misalkan salah nulis ya, takutnya ini saya nanti minta proofread dari guru besar ya, semoga bisa beliau cek gitu nanti karyanya.
Iya, iya Kak, benar sekali. Karena gimana ya Kak, menulis dengan tema yang tadi Kakak sebutkan adalah itu nggak mudah. Itu nggak mudah, jadi Kakak harus banyak menanya ke yang lebih tahu, Pakar. ke Yang pakar. pakarnya, biar tidak ada yang tersinggung satu sama lain. Iya, benar Ya. Kak. Lalu ada lagi Kak yang mau disampaikan? Cukup ya. Cukup. Kami terima kasih banyak ya Kak. Buat teman-teman Gopedia juga pasti menunggu buku Kakak berikutnya. Karena dari apa yang udah tadi diceritain, buku ke-6 cuplikannya udah dibacain, udah diceritain, itu saya sendiri pun menarik buat bacanya. Nanti Ya, saya juga baca. Saya ambil khususnya buku. kaum perempuan ya. Iya benar, apalagi kaum perempuan kan di sini banyak banget. Nanti saya cetak khusus saya sendiri. Karena saya penasaran banget, nggak sabar mau nerima naskahnya. Mungkin berapa bulan lagi Kak? Atau berapa Ya, hari? paling lama 2 bulan, paling lama ya. 2 Paling lama bulan. 2 bulan. Mungkin nanti tergantung sebenarnya ini sekitar baru 70% ya sudah rampung gitu. Nah sisanya tinggal cari beberapa toko lagi dan langsung dikirim ke email yang bersangkutan ya supaya dibaca dan semoga bisa menjadi apa ya atau pengantar itu di karya saya nanti. mungkin Lebaran kali ya Kak, atau puasa buat apa hadiah Ramadan mungkin. Ya, insya Allah sebelum Lebaran ya, semoga. Sebelum Lebaran, iya. Supaya juga bukunya jadi berkah gitu Kak. Karena itu menarik Amin. banget, iya. Jadi hadiah Lebaran, hadiah Ramadan gitu. Baik Kak, kalau gitu mungkin cukup gitu aja ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak, udah mau ngisi Ya, podcast sama-sama. Gopedia.